Hello and welcome back to FL Bias. Masih ada gue dan Iza. Apa kabar nih? Gimana Baik. game week 2-nya dan dapat berapa poin? Not too bad. Game week 2 gue dapat 54 poin. At least masih di atas average, tapi sayangnya masih dapat red arrow. Tapi overall rank gue masih di 400k. Untungnya gue kemarin kapten yang salah. Jadi masih ada poin karena halang ngeblank. Untungnya juga gue ada Saliba dan Estupinian. Dan transfer gue minggu lalu itu si Madison malah blanking. Dan sekarang malah di flag kuning. Lo gimana? Gue nggak beda jauh sih sama lo. Gue dapat 59 points. Differential gue lumayan bantu nih, si Martinez sama Foden both dapat 8 sama 9 points, dan sisanya ya gue ada Estupinian sama ada Mitoma juga, jadi lumayan poinnya. Untungnya gue dapet green arrow nih, sorry. Tapi overall rank gue masih 1,4 jutaan. Kalau dilihat dari FPL by Spot Mini League nih, yang paling tinggi game week 2 kemarin ada tim Nganu CF. Itu gue nggak tahu benar apa salah ngomongnya. Nganu CF yang dapat 81 poin nih. Dia langsung jadi peringkat 2, loncat dari peringkat 99 di game week 1. Gokil sih. Dan di peringkat 1 sampai 4-nya nih sekarang di FPL by Spot Mini League kita ada tim Dokter FPL, tim Nganu CF, Arsenal Treble, dan Walha FC. Tapi nggak apa, masih ada 36 game weeks lagi ya, jadi bisa aja nih, siapa tahu kita kayak Nganu FC, Nganu CF, dari rank 99 langsung kedua. Arsenal treble. Arsenal treble banget. Di impiannya. Nah, sebelum kita lanjut bahas FPL assets mana nih yang essential di game week ini, gue mau bilang thank you semua buat yang udah join mini league kita. Sebenarnya kita nggak nyangka ya yang ikut mini league kita sebanyak ini. Dan kita juga mau bilang thank you bagi yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita juga di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, boleh consider buat follow kita di YouTube, IG, dan di sosial media lainnya. It would help us a lot dengan support kalian. Yes. Oke. Langsung aja nih kita masuk dan bahas game week 3. Siapa nih yang menurut lo aset yang essential di game week 3 ini? Jadi kayak biasa kita coba sebutin at least satu per posisi ya. Jadi kita start dari defenders dulu. Siapa nih, Zah? Yang essential defenders minggu ini? Gue pilih Saliba yang essential di game 3. Udah kelihatan lah ya, Saliba tuh emang jadi main man-nya si Arteta di belakangnya. Yang bener-bener lock di belakang emang cuma Saliba. Karena kayaknya Arteta juga lagi eksperimen sama defense-nya. Si Ben White sekarang dimainin di lebih ke tengah dan jadinya Partey yang dimainin ke kanan dan lebih inverted biar main bareng si Rice. Kemarin juga setelah Tomiyasu merah lawan Palace, baru Gabriel dan Shevchenko yang dimasukin. Gabriel nanti kita omongin lebih detail aja. Secara fixture sih Arsenal akan lawan Fulham at home, MU at home, dan Everton away. Chances clean sheet-nya emang tinggi. Mungkin lawan MU yang akan susah, tapi ya kemarin Spurs juga bisa clean sheet lawan MU, jadi ya gitulah. Kalau siapa? Oke, kalau gue pilih Chilwell sih. Yes, dia kemarin game week 2 di early sub dan cuma main 60 menit. Tapi kalau dilihat fixtures wise, menurut gue tuh kita harus ada at least satu Chelsea asset sih di game week 3 ini. Kalau ada dua malah even better. Jadi kalau dilihat dari fixtures wise-nya nih ya, Chelsea tuh game week 3 lawan Luton at home. Minggu depan Forest at home. Terus minggu depannya lagi Bournemouth away. Ini dari fixtures difficulty rating atau FDR satu season FPL IPL ini nggak ada nih kayaknya yang lebih gampang dan menarik dari 3 fixturesnya Chelsea ini. Dan kita tahu betapa attackingnya si Chilwell di squadnya Pochettino sekarang ini kan. Ya, tapi memang mungkin sekarang ada resiko Chilwell bisa di sub early lagi kayak kemarin karena si Chukwuemeka itu injured kan kemarin, dan akhirnya Mudryk nih yang masuk. Dan karena Mudryk mainnya di kiri atau di wilayahnya Chilwell, makanya kemarin Chilwell di sub early kan. Jadi sebenarnya emang karena Chukwuemeka cedera panjang, kita bisa lihat nih Mudryk akan lebih banyak dapat menitnya. Tapi sebenarnya Mudryk kan bisa main di kiri dan di kanan. Ya ntar kita mungkin bisa bahas Mudryk di buat differential juga kali ya.
Balik lagi ke Chilwell nih, dia essential karena pasti dia akan starting. Dia kan sekarang udah kapten juga kan, karena gantiin Reece James juga, yang kapten juga dan cedera panjang. Dan jadi bagi yang belum punya Chilwell, menurut gue no better time to invest Chilwell dan game week 3 ini sih. Walaupun emang dia harganya udah naik banget ya, kayaknya udah naik 0,2 juta dia. Jadi sekarang kayaknya 5,7 harganya dia. Oke, lanjut ke midfield. Gue pilih Foden nih. Seperti yang kita bahas tentang aset-aset City nih, fixtures-nya City kan emang sangat-sangat menarik nih dari game week 3 sampai game week 7. Dan kalau dilihat performance-nya Foden minggu lalu, dia tuh emang sekarang mainnya sentral gitu kan. Jadi di daerahnya KDB sama Gundogan gitu deh. Dan jadi emang deket banget sama attackers-nya, especially Haaland atau ya Alvarez. Yang nanti pasti kita akan bahas juga. Dan kalau dilihat dari datanya Foden, game week 1 itu dia expected goal involvement atau XGI-nya itu 0,38. Dan minggu lalu di game week 2, XGI-nya dia naik tinggi sih, jadi 0,86. Dan itu lawan Newcastle, salah satu tim yang emang defense-nya paling bagus in the league. Jadi ya gue bisa lihat sih Foden kasih points lagi ke managersnya minggu ini pas lawan Sheffield away. Kalau lo siapa nih midfieldnya? Gue pilih Mbeumo minggu ini. Gak usah dijelasin banyak kali ya, dari data aja. Expected goals atau XG-nya Mbeumo itu selalu di atas 1-1. XG per 90 minutes-nya itu 1,57. Jadi ya tiap match dia pasti dapat at least one goal. Ini sebenarnya karena Mbeumo kan ambil penalti juga, tapi ya emang dia juga lagi on form dari kemarin, poinnya lumayan. Ditambah lagi fixtures wise-nya minggu ini lawan Palace at home dan minggu depan lawan Bournemouth at home juga. Dan cara mainnya Brentford yang attacking banget, yang punya Mbeumo sih pasti bisa expect dapat poin banyak lagi sih minggu ini dan minggu depan. Yes, yes. Oke, next kita lanjut ke forwards nih, Za. Siapa nih? Forwards. Gue milih Nicholas Jackson-nya Chelsea. Kayak lo bilang tadi kan kita emang butuh asset Chelsea nih di game week 3 ini. Dan kalau dilihat dari datanya juga, XG-nya dia itu pas lawan West Ham kemarin tinggi, 0,79 walaupun emang nggak ngegolin. Kayaknya emang nggak hoki aja kemarin tuh dia tuh. Jadi dari 2 game pun ini XG-nya per 90 itu 0,66. Jadi sebenarnya ya tinggi, nunggu aja dia akan ngepoin, dan dengan fixtures yang segampang 3 itu, ceilingnya Jackson tinggi banget sih. Kalau lo siapa? Gue Wisa sih. Dan spoiler alert, gue udah early transfer. Gue udah masukin Wisa minggu ini. Dari season lalu kan gue emang selalu pilihnya tuh yang form over fixtures kan. Jadi Wisa nih emang salah satu pemain yang lagi on form banget. Udah 2 goals dan 1 assist dalam 2 pertandingan. Dan ditambah fixtures wise kayak lu bilang tadi, 2 home fixtures back to back. Kalau dia lawan Palace nanti bisa kasih points banyak kayak minggu ini, fix banget sih. Semua orang tuh pasti akan beli Wisa di game week 4 pas lawan Bournemouth at home. Dan pasti harganya makin naik lagi. Sekarang aja kan udah naik 0,1 ya, jadi 6,1 kalau nggak salah. Oke, next kita lanjut aja ke differentials nih. Siapa aja sih aset-aset FPL yang di-own di bawah 10% yang menarik perhatian lo minggu ini? Kalau dari defenders, gue ada beberapa sih. Yang pertama, Malo Gustonya Chelsea yang kemarin baru main. Dia cuma di own 3,1% dan harganya cuma 4 juta. Dia sebenarnya bukan buat long term yang bisa lo keep terus-terusan, karena once James udah masuk lagi pasti dia akan otomatis di bench lagi. Jadi emang Gusto cuman untuk short term fix aja, dan again Chelsea fixture lagi bagus-bagusan come game week 3. Next differential gue pilihnya back City. Kita tahu lah ya, City juga jadi salah satu tim yang defense-nya bagus banget. Tapi again dengan City ya harus hati-hati sama Pep Roulette, apalagi kalau udah ada Champions League. Tapi kalau dilihat sih yang paling aman minute wise-nya itu Ruben Dias. Dia cuma 6,8% di own-nya, tapi dia harganya agak mahal di 5,5 juta. Nah, kalau mau lebih murah mungkin bisa pilih Gvardiol, dia di 5 juta dan ownership-nya cuma 4,5%. Tapi menurut gue yang paling menarik dari City Defense tuh si Akanji, karena dia sebenarnya mainnya agak lebih maju kayak Stones kemarin. Dia sekarang harganya 5,1 dan ownership-nya masih di 9,5 aja. Kalau midfield tuh siapa nih? Oke.
Buat differential midfielders gue juga ada beberapa sih. Tadi udah ke-mention satu kan di Mudryk. Dia harganya 6,4 dan di own-nya itu 2,1%. Tapi kalau sebenarnya kita considering Chelsea mid, gue lebih milih Sterling sih. Dia harganya 7 juta dan di own cuma 2,5%. Walaupun emang sebenarnya stats wise itu masih kurang nih si Sterling. Tapi pas gue nonton kemarin pas lawan West Ham minggu lalu tuh Sterling nggak tahu ya, menurut gue lolos eye test gue aja sih, kayak dia main sentral kan dari kanan dia masuk cut inside, terus habis itu forward transnya juga bagus dan bikin chances juga sebenarnya. Tapi ya again kalau mau take a very big punt itu Sterling ditambah fixtures-nya Chelsea itu jadi menarik sih. Terus paling satu lagi yang udah mention juga sebenarnya minggu lalu itu ada Musa Diaby sih. Musa Diaby-nya via XGI-nya per 90 itu dia 0,6 dan akan lawan Burnley minggu ini gitu. Jadi cukup menarik buat differential si Musa Diaby. Lanjut ke forwards nih. Siapa Zah? Kalau forwards nggak gitu banyak sih yang differential. Tadi kita udah mention Wisa sama Jackson, tapi mereka udah di atas 10% own-nya. Paling Nketiah, dia harganya 5,6 dan cuma di own 6,4. Dia udah 1 gol 1 assist dari 2 game. Kita masih nggak tahu sih kapan Jesus balik, tapi Nketiah bisa juga jadi key differential short term dan budgetnya juga lumayan masuk lah. Murah sih, 5,6 sama kayak mirip-mirip Joe Pedro ya. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir nih. Hold or sell Gabriel. Gimana Zah? Hold or sell? Menurut gue sih udah sell aja sih. Dia udah 2 kali cuman main as a sub. Gue nggak tahu kenapa sekarang Arteta mainin White jadi CB lagi. Mungkin karena passingnya lebih bagusan White kali ya, daripada Gabriel. Dan walaupun Tomiyasu dapat kartu merah, Zinchenko udah bisa main lagi nih. Mungkin aja Gabriel bisa start lawan Fulham, tapi bisa juga dia jadi masuk lagi as a sub doang. Daripada pusing mending jual aja sih. Harganya juga udah turun kan jadi 4,9 dan makin turun pasti nih, dan mending cepet-cepet jual sekarang sih. Yes. Setuju sih gue. Oke, kalau Rashford atau Bruno, MU asset, hold or sell? Nih tutupin dulu kali ya, biar nggak bias. Mungkin buat game week ini kalau menurut gue sih di hold dulu, bukan karena bias tapi karena fixturesnya lawan Forest at home harusnya bisa ya. Tapi ya kalau misalkan kalah nih atau even nggak ngepoin lagi minggu ini, menurut gue sih jual aja sih. Ini udah 3 game week kan jadinya. Yes. Oke, ya udah. Seperti biasa nih, kita kasih tahu dulu transfers, formation, sama captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue, yang kayak tadi gue udah bilang, gue udah early transfer. Gue jual Watkins buat beli Wisa. Dan gue sebenarnya ada 2 transfer sih sebenarnya. Tapi kayaknya minggu ini, kalau dilihat fixtures-fixturesnya dan dari pemain gue yang udah ada sekarang tuh, kalau gue jual gue agak bodoh sih, karena fixtures wise itu gampang-gampang semua. Jadi kayaknya gue cuma memakai satu dulu dan ntar game week 4 gue baru bikin 2 transfers. Oke, jadi formation gue masih 3-5-2. Di kiper gue ada Martinez, di back gue ada Shaw yang lawan Forest at home, Estupinian yang lawan West Ham at home, sama Chilwell lawan Luton at home. Terus 5 midfield gue ada Mitoma, Saka yang lawan Fulham at home, Rashford, Martinelli, sama Foden lawan Sheffield away. Terus depan 2-nya itu ada Wisa yang lawan Crystal Palace at home, sama Haaland. Nah, kaptennya ya paling Haaland sih. Siapa lagi kalau gitu? Ya sebenarnya bisa aja sih ke maybe one of the Arsenal boys yang lawan Fulham at home, maybe Saka, tapi kayaknya kalau lawan Sheffield juga gue takutnya si Haaland menggila lagi kayak lawan Burnley kemarin. Lo gimana? Gue mungkin akan nge-roll transfer gue minggu ini. Tapi emang sebenarnya minggu ini gue tempted buat jual Salah sih. Agak controversial tapi gue rasa
Dengan jual Salah, pertama gue bisa dapat funds lebih banyak banget buat bagusin forward atau defender gue. Kedua, Salah juga poinnya mirip-mirip sama Diaz dan Jota. Dan ketiga, ada kemungkinan Salah nggak ambil penalti lagi. Karena minggu lalu kan dia miss tuh. Dan Liverpool ada penalti taker lebih bagus dari Salah. Kayak si Soboslai, si Slayolai. Atau McAllister kan nggak jadi kartu merah, jadi dia bisa main lagi. Dan juga gue sebenarnya ada isu di Madison yang lagi ke flag kuning. Mungkin sih katanya dia bisa main lagi ya, tapi kita nggak tahu lah, kemarin katanya udah pakai crutches. We don't know. Jadi for now gue masih akan nge-roll transfer sambil nunggu press conference-nya Liverpool, especially juga si Spurs dengan Madison. Kalau misal Madison fix nggak akan main, mungkin gue akan terpaksa jual Madison dan pindah ke Foden atau Mbomo. Mbomo sih lebih kayaknya ya. Lebih menarik Mbomo sih. Lebih menarik Mbomo sih. Formation gue masih 3-5-2. Kipernya ada Johnston, back gue ada Saliba, Chilwell, dan Estupiñán. Midfield gue masih ada Saka, Salah, Maddison, Mitoma, dan Rashford. Dan depan gue ada João Pedro dan Haaland. Kapten armbandnya ada di Haaland kayaknya. Jeng. Yeah. Surprise. Ya udah. Oke, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 3 itu ada di hari Sabtu 26 Agustus jam 12.30 malam. Jadi better set squad kalian itu di hari Jumatnya tanggal 25 Agustus. Gue juga mau kasih tahu kalau season 2 FPL by Spot Mini League udah dimulai. Jadi jangan lupa join, di mana kalian bisa menangin hadiah, kodenya WWGNTU. Pendaftaran season 2 akan ditutup di tanggal 16 September 2023 atau sebelum Game Week 5 dimulai ya. Jadi jangan lupa buat subscribe juga YouTube FPL Bias. Kita juga ada di semua socials, ada di TikTok, Twitter, dan Threads. Make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja nih yang essentials di Game Week 4. Oke, Zah, thank you for your time. Good luck buat semuanya, and we'll see you next week. Bye. Bye-bye.